Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dunia terkejut, Donald Trump, Presiden Amerika yang dikenal keras terhadap Islam, tiba-tiba menunjukkan perubahan drastis. Sebuah peristiwa misterius mengubah pandangannya tentang hidup, membuatnya mempertanyakan segala yang pernah ia yakini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa alasan mengejutkan di balik keputusannya yang mengguncang dunia? Simak kisah luar biasa ini, yang akan mengungkap rahasia terbesar dalam hidup Trump. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Donald Trump duduk termenung di ruang kantornya yang megah di Trump Tower, New York. Langit malam menyelimuti kota. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan, tetapi hatinya terasa kosong. Ia telah menjadi salah satu orang paling berkuasa di dunia, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Malam itu, ia menerima surat misterius yang dikirim oleh seorang pria bernama Omar Said, seorang Muslim Amerika yang pernah menjadi tahanan di Guantanamo. Surat itu berisi kutipan dari Al-Quran. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Al-Quran Surah Al-An'am 125. Trump terdiam, ia merasa ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menggugah hatinya. Merasa penasaran, Trump meminta stafnya mencari tahu siapa Omar Said. Ternyata, Omar adalah mantan prajurit AS yang menemukan Islam di tengah perang dan kini menjadi seorang aktivis Muslim. Tanpa sepengetahuan media, Trump mengundang Omar ke kantornya. Omar datang dengan pakaian sederhana, membawa sebuah Al-Quran terjemahan. Donald Trump, Anda mungkin tidak menyukai Islam, tapi saya ingin Anda membaca ini dengan hati yang terbuka, kata Omar sambil menyerahkan Al-Quran itu. Trump menerima buku itu dengan ragu. Kenapa aku harus membacanya? Tanyanya sinis. Omar tersenyum, karena Anda mencari sesuatu yang hilang dalam hidup Anda. Malam itu, Trump mencoba membuka Al-Quran dan membaca terjemahannya. Ia menemukan ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190. Matanya terasa berat, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang pasir luas, melihat seorang pria berjubah putih yang bersinar terang. Pria itu berkata, "Donald, engkau telah diberi kekuasaan. Tetapi apa yang telah kau lakukan untuk kebenaran?" Trump terbangun dengan keringat dingin, ia merasa mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Keingintahuan Trump terhadap Islam semakin besar, ia diam-diam membaca Al-Quran setiap malam. Namun, perubahan sikapnya mulai menarik perhatian media. Seorang jurnalis CNN, David Rosenberg, mulai mencium ada sesuatu yang aneh. Ada yang berubah dari Trump, ia lebih sering menyendiri, bahkan terlihat menghindari pesta dan pertemuan penting. Berita mulai beredar bahwa Trump tertarik pada Islam. Para pendukungnya terpecah, ada yang mendukung, ada yang mengecam. Suatu hari, seorang penasihat politiknya, James Henderson, datang ke kantornya dengan wajah serius. "Donald Trump, saya mendengar rumor bahwa Anda membaca Al-Quran. Jika itu benar, Anda akan kehilangan segalanya, partai, kekayaan, dan dukungan rakyat." Trump terdiam, ia mulai menyadari bahwa memilih Islam bukanlah keputusan mudah. Di tengah kebimbangan, ia membaca sebuah ayat, "Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Hatinya bergetar, ia mulai sadar. Hidayah itu datang dengan ujian. Trump memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid secara rahasia. Dengan mengenakan pakaian biasa dan kacamata hitam, ia pergi ke sebuah masjid di Brooklyn. Di dalam masjid, ia melihat orang-orang beribadah dengan khusyuk. Imam masjid, Syekh Abdul Karim, menyambutnya dengan hangat. "Apa yang membawa Anda ke sini?" tanya Syekh. Trump menjawab pelan, "Saya ingin tahu tentang Islam." Syekh tersenyum dan berkata, "Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup. Ini tentang kedamaian, keadilan, dan hubungan manusia dengan Tuhan."
Setelah berminggu-minggu mempelajari Islam, Trump merasa hatinya semakin condong kepada agama ini. Namun, ia tahu bahwa jika ia masuk Islam, seluruh dunia akan geger. Ia pun membaca ayat ini, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Saat itulah, ia merasa sudah tidak bisa berpaling lagi. Di sebuah ruangan pribadi bersama Omar Said dan Syekh Abdul Karim, Trump mengucapkan kalimat syahadat dengan suara bergetar. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dunia pun terkejut, berita tersebar dengan cepat, Donald Trump masuk Islam. Pendukungnya yang fanatik marah, sementara umat Islam di seluruh dunia bersorak gembira. Setelah masuk Islam, Trump menghadapi gelombang besar kebencian. Banyak politisi dan orang dalam pemerintah mulai menjauhinya. Bahkan, sebuah surat ancaman datang ke rumahnya. Jika kau benar-benar Muslim, kau tidak akan hidup lama. Namun, di tengah ketakutan itu, Trump membaca ayat yang memberinya ketenangan, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 173. Dengan keyakinan baru, ia bersumpah untuk tetap teguh pada Islam, apapun yang terjadi. Setelah kabar keislamannya menyebar luas, dunia politik Amerika berguncang, media menggila, Trump menjadi tajuk utama di seluruh berita global. Namun, badai sejati datang dari dalam. Gedung Putih dilanda krisis. Mantan kolega dan sekutu politiknya menyebutnya pengkhianat, gila, bahkan menuduhnya telah terpengaruh ajaran teroris. Dalam konferensi pers yang diadakan darurat, Trump berdiri sendiri, ia mengenakan setelan hitam, dasi putih, dan di sakunya tersembunyi sebuah mushaf kecil. Saya tahu ini sulit diterima, tapi saya tak bisa mengingkari kebenaran yang telah saya temukan dalam Islam. Saya memohon kalian untuk membuka hati, sebagaimana saya telah membukanya. Suasana hening, sebelum gemuruh pertanyaan dan hujatan meledak. Di balik layar, Omar Said memperingatkan Trump, perjalanan iman adalah ujian, Donald, ini belum apa-apa, tapi Allah bersama orang yang sabar. Trump hanya mengangguk, namun matanya menyimpan keteguhan baru. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 286 setiap malam. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Anak-anak Trump, terutama Ivanka dan Donald Jr., menolak menerima kenyataan. Dalam pertemuan tertutup, Ivanka menangis dan berkata, "Ayah, ini gila. Kita bisa kehilangan segalanya." Trump menatap anak-anaknya dengan tenang. "Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri di hadapan Tuhan." Tak lama, para sponsor bisnis mencabut dukungan. Perusahaan-perusahaannya jatuh bebas. Gedung Trump Tower disita untuk pajak yang tiba-tiba ditagih. Ia kehilangan miliaran dolar dalam hitungan minggu. Tapi Trump tetap tenang. Dalam kerugian itu, ia menemukan makna sabar. Saat wartawan bertanya bagaimana ia bisa tetap tegar, Trump menjawab, "Islam mengajarkan bahwa dunia ini fana, kekayaan hanyalah titipan, aku baru memahaminya sekarang." Trump pindah ke rumah kecil di pinggiran Dearborn, Michigan, kota dengan komunitas Muslim terbesar di Amerika. Di sana, ia hidup sederhana bersama Omar. Setiap hari ia salat berjamaah di masjid lokal, membersihkan masjid, belajar mengaji dengan anak-anak. Penduduk awalnya takut, bahkan marah, tapi mereka melihat ketulusan Trump. Setiap pagi ia menyapa tetangga, membagikan makanan kepada tunawisma, dan memberi pidato inspiratif. Trump berkata dalam khutbah Jumat pertamanya, "Dulu aku buta, kini aku melihat, Islam menyelamatkanku dari kesombongan. Aku ingin berbagi cahaya ini." Trump mulai berdakwah melalui platform online. Videonya viral, jutaan orang menonton pengakuannya. Banyak orang Amerika mulai penasaran dengan Islam. Buku-buku Islam ludes terjual. Masjid-masjid penuh oleh orang yang ingin belajar. Namun, pemerintah geram. Ia dipanggil ke sidang khusus Kongres. Mereka mengancam akan mencabut semua gelar kehormatan dan bahkan menjatuhkan dakwaan pengkhianatan. Di ruang sidang, Trump berdiri tegak. "Aku tidak mengkhianati bangsa ini. Aku justru ingin menyelamatkannya dari kebencian. Islam adalah agama damai, dan aku akan buktikan itu." Gelombang dukungan rakyat meningkat. Demonstrasi besar diadakan oleh Muslim dan non-Muslim. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kebebasan beragama adalah hak kami.
Trump telah berubah, kenapa tak kita? Sementara itu, kelompok radikal juga bangkit. Ancaman pembunuhan datang setiap hari. Trump terus melindungi rakyat dengan dakwahnya. Ia mengadakan debat terbuka dengan para pemuka agama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Ia mengutip Quran Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Di puncak tensi politik, Trump muncul di depan gedung Capitol, di hadapan ribuan rakyat dan siaran langsung seluruh dunia. Ia mengangkat Al-Quran. Hari ini, aku tidak memaksa siapapun memeluk Islam, tapi aku menyatakan bahwa Amerika akan menjadi tanah di mana Islam dihormati, di mana ketauhidan dijunjung, dan setiap warga memiliki hak untuk hidup damai dalam iman. Deklarasi itu mengejutkan dunia. Sebagian menyebutnya gila, sebagian menyebutnya pahlawan iman. Trump menutup pidatonya dengan tangisan haru. Aku tidak pernah merasa sebebas ini. Inilah jalan hidupku, dan aku berharap Allah menerimaku sebagai hambanya.